Rekan-rekan sekalian, berikut ini hadis yang sering dibacakan. Sebentar. Hadis ini sangat penting karena banyak pertanyaan bagaimana supaya iman kita teguh, bagaimana supaya iman kita istiqomah. Jadi hadis ini mengisyaratkan betapa pentingnya kita menjaga hal yang bisa membuat tidak istiqomah. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Rasulullah SAW bersabda, ini didapat dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La yastaqimu imanu abdin. Iman seseorang hamba tidak akan istiqomah hatta sehingga yastaqima qalbuhu, istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuhu, tidak akan istiqomah hati seorang hamba hatta yastaqima lisanuhu, hingga istiqomah lisannya. Jadi ada beberapa pintu hati ini bisa terjaga. Pintu-pintunya adalah mata, telinga, mulut. Orang yang paling bahagia adalah orang yang qalbun salim. Orang yang paling bersih hatinya. Orang yang berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaumal la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta maupun wala banun dan anak-anak illa kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Nah, ini pintu-pintunya. Kita coba dari mata dulu ya. Karena dari mata turun ke lutut ya. Dari mata turun ke hati. Surat Ghafir ayat 19. Innallaha, bagaimana? Allah mengetahui, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Makanya diperintahkan ghadul basar, menahan pandangan. Zaman dulu kalau melihat lawan jenis itu masih malu-malu kambing ya, malu-malu kucing. Tapi sekarang lihat lawan jenis tidak malu lagi karena di HP lihatnya. Dulu kalau melototin seseorang bisa ditempeleng. Sekarang melototin istri orang, anak orang yang tidak halal di sini bisa. Memang orang itu tidak lihat, tapi Allah melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui setiap lirikan mata dan niat di balik lirikan dan apa yang disembunyikan efek dari lirikan itu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Jadi gini orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Allah mengetahui. Ada yang melihat karena ilmu, melihat lawan jenis, tapi niatnya mencari ilmu, dan Allah tahu di hatinya tidak ada apa-apa selain nambah ilmu. Ada yang melihat karena kepentingan kesehatan, ya, karena kalau dokter gigi tidak lihat pasiennya, ya enggak, ini apa? Pakai tang, itu hidung dok, ya, jangan dicabut, ya. Itu melihat karena kepentingan kesehatan.
Sahabat juga di zaman dulu melihat Rasulullah, tapi tidak dengan kaitan hal yang salah di hatinya. Tapi ada yang melihat, tetapi memang hatinya beda rasanya. Nah, harus dijaga pandangan dari yang tidak halal. Katanya orang Indonesia 5,5 jam membaca atau melihat handphonenya untuk di begini nih. Makanya sebagian itu jarinya begini terus ya, refleks. Hati-hati. Nafsu itu tidak menyukai mata kita melihat yang Allah sukai, nafsu. Tapi maaf ya, keimanan hanya dicapai kalau kita melihat yang Allah sukai. Ada yang sempat bertanya, bagaimana membaca Al-Quran lewat HP? Sepengetahuan yang dipelajari, ada pendapat ulama, zaman Rasulullah dulu tidak ada HP. Al-Quran ditulis di lembaran-lembaran pelepah kurma, di berbagai sarana. Dan itulah dulu tidak ada mushaf. Lalu beriring dengan teknologi membaik di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulai dikumpulkan dalam bentuk yang lebih tersusun. Lalu teknologi bergerak lagi, Quran bisa kecil dalam kertas. Dan sekarang Quran bisa ada di dalam teknologi ini. Tapi saya merasa kurang enak kalau baca di HP. Sebetulnya kita seperti membawa satu wadah buku. Ada buku bahasa Inggris, buku biologi, buku pelajaran dan Al-Quran. Nah, di sini numpuk di sini. Masalahnya kalau baca Quran di sini salah tidak salah. Karena ini merupakan nikmat dari Allah adanya teknologi saat ini yang memudahkan kita bersama Quran terus. Sepanjang kita jaga adab-adabnya. Nah, kalau kita merasa handphone kita ada Al-Qurannya, janganlah buka yang tidak enak di sini, kan? Itu salah satu karunianya. Kalau kita membaca Al-Quran lewat handphone, jangan buka tayangan-tayangan yang tidak baik. Buka saja Al-Quran, baca terjemahnya. Jauh sekarang lebih efektif, efisien. Dan perlakukan dengan baik, ya. Jangan dinodai. Bagaimana kalau dibawa ke toilet, ya jangan baca Quran di toilet, ya. Dihilangkan dulu tayangannya, ya begitulah. Tetapi yang paling penting adalah disiplin menjaga pandangan. Karena maunya HP ini lihatnya yang tidak manfaat. Minimal sia-sia. Kemudian yang dosa-dosa di sini segala dibaca. Kalau kita banyak membaca hal yang tidak manfaat, maka hati kita menjadi tidak manfaat. Kalau banyak membaca berita atau tayangan yang sampah, maka hati kita penuh sampah. Maka pilihlah bacaan, tayangan yang membuat iman kita jadi kuat, hati kita jadi bersih. Banyak di sini. Hanya memang ujiannya begitu. Ingat baik-baik ya, bahwa nafsu itu tidak menyukai kepada kebenaran. Godaan pertama dari setan adalah menghalangi kita belajar agama. Makanya tayangan-tayangan Quran, agama, walaupun banyak, seringnya di skip. Allahu la ilaha illa huwa, langsung di skip. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW, apa aja yang berkaitan jadi lama. Ayat kursi itu, surat At-Tin jadi lama, wal asri jadi lama. Bandingkan dengan yang disukai nafsu, anteng itu 10 menit, 15 menit, yang gurau-gurau, yang tidak ada manfaatnya ditonton sampai habis. Ceramah-ceramah skip saja, walaupun 1 menit, berat. Itulah godaannya.
Jaga pandangan hadirin, percayalah jauh lebih nikmat. Bagi yang umroh, haji, kalau sedang tawaf, kalau mau khusyuk, nunduk saja lihat ke bawah. Mata ngangkat, begitu. Tidak ingat ke Allah. Karena mata ini dari mata turun ke hati. 2. Telinga. Ini sayang telinga ini hadirin. Kalau kita banyak mendengarkan aib orang, hati kita langsung berprasangka buruk. Walaupun belum tentu benar. Orang itu gak nyangka banyak hutangnya. Tiap lihat wajah dia yang terbayang cicilan. Padahal belum tentu benar. Sekarang, maaf ya, di berita itu kalau dibaca banyak gosip. Banyak hal yang tidak perlu kita baca. Pernikahan yang batal. Loh, tahu dari mana? Judulnya. Ya, kebaca sendiri. Penasaran juga. Tapi dipikir-pikir mau ngapain mikirin rumah tangga orang. Belum lagi berita-berita tentang capres dan sebagainya. Tidak sedikit berita yang membuat kita kotor pikiran, kotor hati. Benar? Pilih. Ini santri HP di mana sekarang? Dikumpulkan. Bagaimana? Lebih tenang atau lebih galau? Lebih jujur ya, jangan langsung soleh, yang asli dulu kan. Bagaimana deh? HP dikumpulkan udah berapa lama? 3 pekan. Lebih tenang tidak? Jujur. Awal-awalnya galau. Lama-lama tenang. Kenapa tenang? Nggak ada pikiran. Kenapa jadi hilang ingatan? Begitu. Masya Allah, enak kan? Kalau boleh memang. Tapi qadarullahnya memang sekarang zaman seperti ini. Ada yang kita harus memegangnya dengan penuh kedisiplinan. Tapi ada yang enggak perlu. Tapi dia tidak disiplin sehingga dia babak belur. Enak kan? Enggak banyak hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Bagaimana mendengar lagu-lagu? Ya kalau kita terlalu banyak mendengar lagu, nanti kalau ada masalah yang kebayang tuh lagu. Lagi sepi, sendiri, aku sendiri lagi. Tapi kalau kita baca Quran, lagi sendiri, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apa yang kau kerjakan. Kita sendiri sering dengar Quran dan mengerti, ada temannya. Lagu-lagu terus aja melankolis. Lagu dari Titasik itu ya. Waduh, ingat lagi di kolam. Ingat. Lagi KKN, kan ada di kolam itu namanya oplet ya. Nggak nyambung hadir. Astagfirullahaladzim. Jaga telinga. Nggak usah segala kita dengar. Nggak usah segala kita tahu kalau tidak manfaat. Pastikan manfaat atau tidak. Nah, sekarang yang ketiga, mulut ini. Memang lidah tak bertulang. Sebab kalau bertulang, susah ngomongnya. Tapi lidah ini mudah menggerakkannya, tetapi bisa fatal akibatnya. Orang bisa halal karena lidah. Terima saya nikah. Satu. Karena kata-kata. Jadi jangan dianggap remeh kata-kata itu ya. Termasuk sebaliknya, yang halal bisa haram karena perkataan juga. Banyak penderitaan karena kata-kata, peperangan, permusuhan juga karena kata-kata. Maka bagi orang yang ingin istiqomah, kita harus sekuat tenaga berpikir lebih banyak dan dirasa-rasakan setiap kali mau bicara.
falyakul khairan aw liyas. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya diantaranya yakin ya bahwa Allah Sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui, bahwa setiap perkataan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini tidak ada perkataan kecuali ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat. Ini semuanya bicara. Ini akan ketemu nih perkataan ini di yaumal hisab. Dan perkataan ini didengar oleh Allah, dicatat malaikat, pasti ada balasannya. Makanya orang-orang itu keimanannya diukur dari bicaranya. Di antaranya itu. Orang yang yakin ke Allah, dia hati-hati bicaranya. 5:30. Sudah tersambung, Pak. Sudah tersambung ke Pak Miftah Farid. Rekan-rekan, bagi yang akan menyimak guru kita Pak Kiai Haji Miftah Farid, beliau ada di MQFM 102,7. Ya, silakan yang mau menggunakan radio bergabung dengan 102,7 FM. Terima kasih, dan yang berada di jalur ini kita lanjutkan. Jadi kalau kita ingin memiliki hati yang tenang, iman yang kuat, nih tadi dalilnya harus dijaga lisannya. Bagaimana cara menjaga lisan? Minimal 3. 1, niatnya harus yakin. Jadi kenanya diyakin. Yakin tidak nih dengan niat. Apa niatnya? Orang bicara banyak tidak jelas niat. Bunyi saja. Maaf sebelum masuk ke sini. Dengan bicara ada 4 tingkatan seseorang itu akan nampak. Pertama, orang yang mulia. Orang yang paling tinggi kualitasnya. Apa cirinya? Kalau bicara yang pertama adalah zikrullah. Jadi selalu terkait kepada Allah. 2 cirinya ilmu yang manfaat. Kalau bicara penuh dengan kemanfaatan ilmunya. Yang ketiga hikmah yang menggugah. Jadi karena bicaranya berasal dari hati, sehingga orang tergugah dengan izin Allah. Hati yang menyimak. Kalau ilmu sampai ke sini, kalau hikmah sampai ke hati. Yang keempat, solusi. Ini dikumpulkan amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah bagian dari waliyakul khairan. Nah, level kedua adalah orang yang biasa-biasa. Jadi akan terukur nih orang-orang ini biasa atau orang-orang yang mulia. Yang biasa cirinya apa? Peristiwa. Kalau ngobrol, ciri khasnya adalah pasti menceritakan kejadian saja. Apa yang dia lihat, dia dengar, heboh. Kalau dia ilmunya makin bagus, setiap berita itu akan jadi zikir, jadi ilmu, jadi hikmah, jadi solusi. Tapi kalau tidak, orang ini biasa aja, dia hanya cerita saja, buang waktu, buang heboh memang, tapi tidak ada apa-apanya. Nah, lebih bawah dari itu namanya orang yang rendahan. Utama, biasa, rendahan. Apa ciri orang yang rendahan? Bicaranya itu adalah negatif. Mengeluh, mencela, menghina, ngerasuloh. Pokoknya enggak ada yang enak didengar. Kenapa perkataannya tidak enak? Karena lahir dari suasana hatinya yang tidak enak. Jadi yang mana dulu? Hati mempengaruhi mulut, mulut mempengaruhi hati. Terus timbal balik begitu. Mulut jelek, hati jadi kotor, kotor hati jadi makin jelek, terus makin memburuk. Jadi hati tidak enak, ngomong tidak enak, gara-gara ngomong tidak enak, hati makin tidak enak, begitu. Saling memperburuk kalau negatif. Nah, orang-orang yang rendahan itu bicara apapun kecenderungannya negatif. Capek.
Padahal padahal pilihan dia ngangkat-ngangkat beton, ya. Jauh ke Mekah tuh. Lah kan dia yang mau. Sampai di Mekah panas. Padahal tinggal masuk ke kulkas, ya. Terus we ngomel, dikasih makanan, sayang, nggak ada sambalnya. Dikasih sambal, kepedesan. Beli bubur, kerupuknya dikit. Kasih kerupuk yang gede, kegedean. Tapi habis, ya. Lu bangun tidur, ngeluh, kepala serasa copot. Emang pernah nyobain kepala copot, so tahu. Ini badan saya asa remuk. Kayak patah tulang-tulangnya seperti ayam tulang lunak. So tahu. Ada orang yang kalau ngomong tuh mencela, mengeluh. Ini namanya orang rendahan. Ada lagi yang lebih rendah. Namanya orang yang dangkal. Utama, biasa, rendahan, dangkal. Siapa orang yang dangkal? Orang dangkal itu kalau bicara ada cirinya. Cirinya adalah saya. Jadi bicara apapun yang dipikirkan oleh dirinya adalah dirinya, dia ekspos. Dia akan cerita banyak, saya itu pada waktu saya jadi orang saya, ya, nama saya tahu siapa saya saja terus. Cerita apapun tujuannya adalah mengangkat dirinya, mengekspos dirinya supaya orang lain tahu, orang lain kagum, orang lain menghargai. Saya aja nggak peduli apapun yang terjadi, jadi dagangan untuk mengangkat saya. Ada orang yang pusing sakit kepala, pusing segitu biasa aja. Saya ya waktu pusing itu sampai sekitar 2.500 keliling, bohong. Pokoknya penderitaan juga didagangkan. Apa saja yang kira-kira membuat dirinya dikagumi, dihormati, dia akan dagang apapun. Tentang anak, aslinya dia tidak peduli ke anak. Tapi ketika anak berprestasi, nebeng, itu kan didikan saya. Saya yang niup-niup ubun-ubunnya. Begitulah, ada aja. Lihat kucing, kucing gondrong, tahu nggak? Kucing gondrong seperti singa. Saya sudah ke Singapura, nggak nyambung, ada tapi terus saja disambung-sambungkan. Nah, ini orang yang dangkal. Dan orang yang dengar itu dibuat enek oleh Allah tuh kepada orang ini. Dan orang yang selalu banyak mengekspos dirinya dalam obrolan, pokoknya ingin menang aja. Cerita sepak bola seperti dia yang jadi bolanya. Cerita tinju seperti dia yang jadi samsaknya. Apapun sepertinya dia paling tahu, paling pinter, paling berpengalaman. Ini orang terdangkal dan kecenderungannya pembohong. Kalau orang sudah menceritakan dirinya lebih dari proporsi yang wajar, itu kecenderungannya bohong. Di-upgrade, ditambah-tambah, dibagus-baguskan, karena memang dia tujuan bicaranya juga hanya untuk dikagumi orang. Wah, mikir langsung. Dulu ada pelatihan, atasannya ngirim karyawan ke sini, dilatihnya tentang ilmu ini persis. Pas pulang, bagaimana kalian? Itu ide saya mengirim kalian latihan di darat. Saya berpikir kalian ini perlu dibina. Kalau tidak bisa dibina akan saya yang membiayai. Saya yang sangat mau. Terus saya jadi karyawan tuh tahu, oh pantas perusahaan ini nggak maju, yang bosnya dangkal. Maka hati-hati. Berikut ini kiat kalau mau bicara. AA sangat ingin seperti ini. Belum seperti ini. Satu, niat. Ada orang yang bicara tidak jelas niatnya. Ada yang jelas niatnya, yaitu yang dangkal tadi. Ingin pamer dengan berbagai hal yang diucapkannya. Apa yang harus kita miliki? Bicara niatnya cuma satu, ya Allah, semoga Engkau ridho.
setiap perkataan ini kepada siapapun, bukan hanya ceramah, bicara ke istri, ya Allah, semoga perkataan ini Engkau ridhoi. Bicara ke anak, ya Allah, semoga perkataan ini Engkau ridhoi, Engkau ridho. Bicara dengan teman, ya Allah, semoga perkataan ini Engkau ridho. Harus niatnya bicara cari ridho Allah. Dengar hadirin, kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Ini ceramah, tidak bisa membulak-balik hati. Hatinya juga nggak tahu di mana. Yang kedua, gimana cara membulak-baliknya? Allah yang kuasa. Jadi perkataan kita tuh bukan untuk membuat orang lain jadi ngerti, paham, dalam tanda kutip ya. Tapi perkataan kita disukai Allah dan Allah yang memahamkannya. Maka kita tidak perlu acting dengan berbagai cara supaya orang lain kagum. Begini saudaraku sekalian ya, saudara menghujam, nggak usah gitu-gitu amat. Malah jadi lucu ya. Kalau saudara diuji Allah jadi penceramah, ya biasa saja bicara. Tidak perlu kelihatan hebat, menggelegar. Tiap orang punya pita suara masing-masing. Tidak usah kita ingin kelihatan wibawa, kemudian kita besar. Assalamualaikum. Dari mata jadi terbeliak. Tidak usah ingin wibawa. Niat aja bicara. Ada di antara kita yang pita suaranya beda, sehingga menjadi lebih kecil suaranya. Sudah, tidak apa-apa. Kalau bicaranya ikhlas, walaupun suaranya tidak menggelegar, nggak ada masalah. Karena Allah lah yang menghujamkan ke hati siapapun. 2, isinya nih, tadi niatnya. Benar untuk dipuji Allah atau dipuji makhluk. 2, isinya benar atau tidak. Kontennya. Biasanya kalau bicara tuh antara ilmu dan berita. Cuman itu yang diobrolin sehari-hari itu. Ilmunya benar tidak. Lalu yang disampaikan kalau berita benar tidak. Kalau ragu, diam. Lebih baik dianggap bodoh daripada kita ngomong yang tidak benar. Jadi tidak usah segala diceritakan. Nah yang ketiga, dampaknya. 1 apa? Niat. 2, isi kontennya. 3, dampaknya. Apa nih? Bagi diri berpahala tidak atau jadi dosa? Pembicaraan ini membuat suasana jadi baik atau membuat suasana jadi buruk? Membuat hati orang jadi bahagia atau membuat hati orang jadi tertekan? Perkataan ini membuat orang jadi malu atau jadi semangat? Kan ada perkataan yang sepatah kata membuat orang tidak enak. Nyet, cuman nyet ya. Mau ngapain nyebut? Saya tidak nyebut monyet tapi penyet. Tapi kan nyet itu. Astagfirullah. Ini mau gurau sedikit boleh? Ya Allah ampun, ini dicatat nih. Jadi ada seorang hamba, seorang suami namanya, maaf ya kalau ini saya harus nyari. Namanya Fulan Onet. Fulan Onyet namanya. Istrinya malu. Pak, gantilah nama. Saya malu, teman-teman saya. Apa sih saya harus ganti nama? Nama Fulan Onyet kurang apa kerennya? Gantilah Pak. Akhirnya suatu hari bilang ke istrinya, baiklah Bu, saya akan ganti nama. Aduh, istrinya bahagia. Terima kasih. Kumpulkan ibu-ibu, lalu bikin masak makan-makan. Alhamdulillah hari ini suami saya mau ganti nama. Gimana Pak? Saya tidak mengerti, istri saya selalu mempermasalahkan nama saya Fulan Onyet. Tapi demi membahagiakan istri, maka hari ini saya ganti nama menjadi Fulin Onyet. Langsung kelengar. Justru Onyet yang jadi masalah. Saya kepaksa ngebodor.
Karena beberapa di antara jamaah ini ahli tahajud. Ngerti tidak masalahnya, yang bangun tidur ada monyet apa katanya. Nah, nggak nyambung sih. Duh, astagfirullahaladzim ini. Saya yakin ini ya Allah ampun ya. Ini pasti dicatat nih, pasti. Walaupun bergurau ya. Astagfirullah. Nah, jadi apa sih? Misal ketemu seseorang, Nut, cukup Dut. Itu kan gimana perasaan dia? Atau segala ditanya, kamu udah nikah belum? Apa urusannya? Kecuali kalau saudara mau melamar. Kalau nggak ada urusan apa-apa, kenapa harus segala ditanya? Anaknya berapa? Emang semua orang udah punya anak? Lagi reuni, suamimu yang mana? Emang setiap wanita sudah punya suami atau masih bersuami? Udahlah, nggak usah segala ditanya. Kenapa kamu sudah meninggalkan dunia hitam? Misalkan udah beruban ya. Jadi disangkanya ahli maksiat. Udah diam, nggak usah segala dikomentari, tidak usah segala ditanyakan, tidak usah segala ingin tahu, tidak usah segala dikomentari. Tahan kalau ingin punya hati bersih. Udahlah. Dan tidak usah segala dipertengkarkan. Jangan berargu, jangan sibuk dengan alasan. Masih ingat yang semalam itu? Masih ingat tidak? Ya ingat-ingat sekarang. Nah udah kan? Lebih efisien. Pak, kenapa Bapak kelihatan sehat, segar? Apa sih rahasianya? Saya tidak mau berargu, tidak mau berdebat kusir. Hanya dengan itu Pak, mana mungkin? Hanya dengan tidak berargu badan jadi sehat. Saya setuju. Beres. Ngerti? Kenapa sih harus semuanya dipertengkarkan? Coba itu gelasnya disimpan, saya juga udah mau nyimpen. Kenapa harus balas? Siap, beres. Itu ada sampah di bawah, kenapa? Oh ya siap, saya ambil. Jangan, sebetulnya saya udah mau ngambil, cuma saya kan harus mengerjakan yang lain dulu. Apa sih ini? Kenapa harus segala ada alasan? Siapa yang kentut nih? Saya. Kok kentut ini? Ya saya salah, saya minta maaf, saya ambil semuanya. Beres. Kenapa sih? Kenapa kita harus segala diperdebatkan? Itu yang menurut saya tuh, si Messi tuh waktu nggak datang ke Indonesia, saya setuju. Beres. Kenapa dia gol masuk ke pinggir? Saya sepakat. Banyak sekali obrolan yang nggak ada apa-apanya yang membuat orang harus terus berargu, sering berdebat, apa ini apaan? Gak ada apa-apanya sama sekali. Udah urusannya bukan urusan kita, udah gitu kita juga nggak ngerti, udah gitu berargu juga untuk apa? Apaan? Ngebahas politik. Ini ya si perang Ukraina dengan Rusia tuh begini, itu bahaya kalau udah ada keluar nuklir. Kita keluarkan kapal selam. Mau ngapain juga jauh-jauh amat. Bukan 100% tidak boleh. Tapi apa dampaknya ngobrol ini kan? Selain konyol, dosa, buang-buang waktu. Enggak lah. Kalau salah udah selesai ngaku salah. Saya salah. Makanya lain kali jangan begini. Insya Allah saya usahakan. Dari dulu juga ngomong kayak gitu. Mudah-mudahan kali ini saya bisa lebih baik. Ngomong aja. Jangan ngomong. Kenapa diam? Ya tadi, iya saya setuju. Karena ada yang serba salah ya. Kita ngomong aja. Kita diam, kenapa diam? Saya setuju. Udah segitu Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, hari ini pertama kali akan ceramah di Masjid Al-Jabbar. Ada undangan kita kajian di sana. Ya judulnya judul yang
menjadi judul itu diambil dari wajah ya. Karena wajah-wajahnya banyak masalah, jadi kiat menghadapi masalah begitulah. Insya Allah nanti ada beberapa amalan yang mudah-mudahan bisa mendatangkan pertolongan Allah. Kajian di Masjid Al-Jabar sebelumnya ada, mana Pip itunya ada informasi detailnya kebagian jam 10, tapi datanglah lebih awal karena ada ilmu lainnya yang disampaikan oleh ustadz yang lain yang insya Allah sangat bermanfaat ya. Begitu, ada pertanyaan silakan. Pip, bisa ditayangkan ininya Pip, pengumumannya. Ya Pak, akan bertanya, boleh pakai mikrofonnya ya, supaya terdengar. Ada 10 menit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya. Singkat aja. Pak Kiai Abdullah Gimnastiar yang saya banggakan dan Alhamdulillah, terima kasih ya. Langsung singkatnya saya musafir di Darut Tauhid, ya Pak. Dedi dari Banten. Alhamdulillah. Di sini belajar menulis buku ini tentang akhlak. Untuk AA dikomentari nanti. Belajar bukan berarti memberi AA, bukan berarti mengajari ya. Jadi Bapak menulis sebuah buku. Iya, tentang apa dan bagaimana akhlak. Oh ya, baik. Terima kasih, nanti saya baca ya. Ya, secara singkat saya mungkin mau pulang. Oh ya, selamat jalan Pak. Ya, nggak punya uang sih Pak. Oh iya, insya Allah. Jadi mohon doanya bagaimana ini biar baik. Membela Islam gitu Pak. Baik Pak, insya Allah. Terima kasih ya Pak. Oh iya. Oh, tolong disampaikan. Terima kasih Pak. Ya, mau langsung pulang sekarang? Kan belum itu ya. Belum ada ongkos kan? Insya Allah. Ibnu Sabil ini termasuk yang harus diperhatikan. Terima kasih ya Pak bukunya ya. Jazakallah khair. Baik, selanjutnya. Ya. Boleh dibantu Ikhwan, siapa petugasnya, mikrofonnya? Ada mikrofonnya belum? Itu deh, tolong. Ya, cuma tahu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira dari program Daurah Qalbiyah A. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana kiat agar bisa berbicara sopan dan lembut terhadap orang tua? Oh, ya sing sopan we. Jadi sikap sopan, sikap lembut, sopan itu biasanya keluar dari rasa hormat. Sikap lembut keluar dari rasa sayang. Kalau anak tidak sopan kepada orang tua, berarti anak tidak menghormati orang tua. Kalau dia tidak bisa lembut ke orang tua, berarti dia tidak sayang ke orang tuanya. Dan tidak menghormati, tidak sayang kepada orang tua adalah salah satu ciri anak durhaka. Anak durhaka itu di dunia ini didahulukan azabnya. Penderitaannya akan terus nempel sepanjang hidupnya.
Satu, orang tua adalah qadarullah. Kita terlahir dari orang tua. Apapun keadaannya, itu takdir Allah. Kelebihan dan kekurangannya harus kita terima. Dua, orang tua adalah gerbang pertolongan keridhaan Allah kepada kita. Terlepas orang tuanya baik ke kita atau kurang baik, tetapi kalau kita berbuat baik, kita pasti beruntung. Kita harus jadi orang yang berada di barisan paling depan, yang berjuang habis-habisan agar ibu bapak kita bisa selamat jadi ahli surga. Kalau ibu bapaknya banyak dosa, kita harus berjuang agar orang tua diampuni Allah. Kalau orang tuanya belum Islam, kita harus berjuang supaya Allah menurunkan hidayah. Begitulah. Jadi tidak bisa tidak, orang tua itu adalah ladang amal yang pintu gerbangnya surga. Perjuangan pengorbanan orang tua kepada kita tidak banyak kita tahu, tapi pasti banyak yang sudah dilakukan. Nah, kenapa anak ada yang berbuat kurang baik ke orang tuanya? Karena anak ini kurang syukur. Kalau menafakuri bagaimana derita di dalam rahim ibu, bagaimana derita orang tua melahirkan, menyusui, mengurus, mencari nafkah. Kalau bisa membuka kebaikan orang tua dengan jujur, pasti timbul sayangnya ke orang tua. Tapi kalau tidak, ya anak-anak yang kufur nikmat, dia hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya, keinginannya, maka timbullah kurang hormat, kurang sayang, dan pasti jadi musibah bagi dirinya. Pasti itu. Bagaimana kalau orang tuanya belum seideal yang diharapkan? Tidak ada masalah. Yang penting kan bukan orang tua, yang penting kita. Bahkan orang tua yang belum Islam pun kita harus berbuat baik dengan harapan Allah ridho. Jadi kita berbuat baik ke orang tua bukan supaya orang tua baik ke kita, bukan. Kita berbuat baik ke orang tua karena ini perintah Allah. Ini yang disukai Allah. Terlepas orang tua menghargai atau tidak kebaikan kita, mengakui atau tidak, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah berbakti dengan ikhlas sebagai amal soleh kita. Pasti dilihat Allah, pasti ada balasannya, dan Allah yang maha sempurna membalasnya. Begitu. Begitu. Ini pertanyaan manfaat bagi banyak sekali yang menunggu-nunggu jawaban. Terakhir, sebentar, beliau ngacung duluan. Ini petugasnya ada yang standby kah atau harus bantu terus? Sebetulnya yang paling nikmat dalam hidup adalah membantu sebelum diminta bantuan. Ya, kita punya 2 menit. Assalamualaikum, Mak. Semenit ewang ya. Mau nanya, tadi kan ada 4 tahapan tingkatan. Kita tuh tahu Iya, dari tentang mana. bicara. Jadi kalau kita udah sadar nih, ternyata masih di bawah, rendahan gitu. Gimana cara kiatnya buat naik supaya bisa ke utama? Naik aja Pak. Sama bagaimana sih kita ngatur niat kita itu supaya tadi biar dapat ridhonya Allah dan lain-lainnya. Mungkin itu aja. Ya, Terima kasih. jadi kita hanya bernilai waktu kita berbuat apapun kalau yang kita lakukan ini pakai niat cari ridho Allah, niat untuk bekal akhirat, dan di jalan Allah, baru bernilai. Selebihnya nggak ada nilai apa-apa. Jadi ngobrol panjang lebar, ceramah berjam-jam, kalau salah niat tidak ada nilai. Mati terbunuh di medan perang pun kalau tidak ada niatnya, tidak ada artinya. Apalagi kalau salah niat, ingin dipuji orang dengan menggunakan amal, maka jadi kemurkaan Allah. Kata pertamanya adalah tekad, pengen tidak semua orang bertekad bicaranya baik. Kang, satu tekad. Halo? Nanya barusan? Ya ini jawabannya. Ya. Satu tekad. Yang kedua doa.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antaranya. Yang ketiga ilmu. Kalau nggak ada ilmunya ngomong sukanya. Yang keempat riyadhah. Dilatih. Kabar asal al-hikam di Masjid Darut Tauhid Geger Kalong dan Bada Isa kajian Ma'rifatullah di Geger Kalong juga. Semoga ada umur dan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan di Zoom. Alhamdulillah. Terima kasih juga TikTok. Dan sekarang ada satu lagi apa? Yang baru tuh Threads. Threads. Ya, juga sudah ada akun di Threads. Threads itu grupnya Instagram ya. Alhamdulillah. Sebetulnya ingin juga membuat satu aplikasi supaya semuanya terkumpul tapi belum terwujud, ke depan mudah-mudahan. Terima kasih traders. Ini TikTokers masih on ini. Terima kasih TikTokers. Sekarang ada traders, YouTubers, dan Twitters, apa lagi? Yang jangan itu satu, haters. Yang bagus adalah lovers.